Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Leadership and Reward. Saya Nindita Zahra. Dan saya Fatima Azahro. Pertama kita akan membahas tentang leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah cara untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain sehingga orang ingin berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi ditujukan untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya, sehingga mereka ingin melakukan seperti yang diharapkan dan diarahkan oleh orang lain yang memimpinnya. Strategic human resource selalu terkait dengan leadership dan reward. Salah satu faktor penunjang semangat karyawan yaitu dengan pemberian reward. Kunci reward juga berasal dari pemimpin, karena reward diberikan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan. Pemberian reward ditujukan agar karyawan memiliki semangat tinggi dan menghasilkan kinerja yang bagus dan baik untuk sebuah perusahaan, walaupun tidak ada jaminan reward dapat meningkatkan semangat karyawan. Selanjutnya, reward. Pemberian reward akan lebih efektif ketika diterapkan di sebuah organisasi dengan identifikasi yang kuat. Sistem reward yang efektif membutuhkan beberapa hal dasar yang harus diperhatikan. Reward bertujuan agar seseorang menjadi semakin giat untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Manusia selalu mempunyai cita-cita dan harapan serta keinginan. Hal ini yang dimanfaatkan metode reward. Dengan demikian, pegawai yang melakukan perbuatan dan memperoleh prestasi akan mendapatkan reward tersebut. Lalu, pemberian employee benefits disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Yang pertama, retirement plan. Biasanya, retirement plan itu dipotong dari gaji karyawan sebesar 3%, di mana 2% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan. Dan sistem pengambilan retirement plan ini ada dua macam, yaitu perusahaan langsung memberikan full 100%, atau bisa juga perusahaan memberikan setengah dulu, yaitu sebesar 50%. Tujuan perusahaan memberikan setengah dulu yaitu untuk membantu para pensiun memanage uangnya. Yang kedua, child daycare. Adanya child daycare di sebuah perusahaan bertujuan agar para orang tua yang memiliki anak kecil dan bekerja di perusahaan tersebut bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya. Intinya, child daycare bertujuan agar orang tua tidak terganggu atau terpecah pikiran karena kepikiran anaknya, yang berdampak pada penurunan kualitas kinerja dan itu membawa pengaruh buruk bagi perusahaan karena karyawan tersebut kurang profesional dalam bekerja. Yang ketiga, personal leave. Cuti yang mendapatkan uang cuti sebesar full gaji pokok. Akan tetapi, tidak semua perusahaan menerapkan kebijakan tersebut. Biasanya, karyawan perusahaan BUMN yang mendapatkan keistimewaan seperti itu. Yang keempat, outing. Cuti yang bertujuan untuk liburan. Ada beberapa perusahaan yang royal memberikan cuti liburan, bahkan membiayai liburan karyawannya tersebut, seperti membiayai tiket pulang, akomodasi transport pulang dan pergi, serta menanggung biaya penginapan dan konsumsi. Yang kelima, health insurance. Besaran asuransi kesehatan di tiap perusahaan itu berbeda. Ada beberapa perusahaan yang memfasilitasi asuransi kesehatan untuk gigi, alias tidak semua perusahaan memfasilitasi asuransi gigi tersebut. Kembali lagi dengan kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan memberikan asuransi kesehatan gigi karena sakit gigi itu sangat tidak enak dan dapat mengganggu kinerja karyawan karena karyawan tidak bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya. Penurunan kinerja karyawan dapat memberikan pengaruh buruk bagi perusahaan itu sendiri. Keenam, health facility. Fasilitas kesehatan yang bukan berupa uang, seperti pemberian susu, multivitamin, dan ada juga beberapa perusahaan yang menyediakan tempat gym atau lapangan untuk berolahraga yang bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani para karyawannya. Kembali lagi, tidak semua perusahaan menyediakan fasilitas ini karena harus melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada contoh penerapan employee benefits di beberapa perusahaan. Happy watching! Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.